Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mem, halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok G yang beranggotakan Anissa Elvina, saya sendiri, Fani Fadila Apriani, Feby Oktavia, dan Vivi Silvianita. Kami akan membahas tentang potensi makromolekul pada industri pangan dan memilih kolagen. Untuk poin-poin yang bakal dibahas yaitu yang pertama, makromolekul itu sendiri yaitu kolagen atau protein, kemudian struktur dan sifat dari kolagen, kemudian aplikasinya, dan yang terakhir yaitu informasi penting dari jurnal yang telah kami bahas. Untuk makromolekul itu sendiri, kami memilih kolagen yaitu protein, di mana untuk kolagen ini termasuk ke dalam protein fibrose. Teman-teman bisa lihat pada slide di sini menjelaskan bahwa kolagen itu termasuk ke dalam protein fibrose, di mana dia terdiri dari struktur sekunder motif. Di mana untuk protein fibrose ini dia tidak larut dalam air, berbeda dengan protein globular. Protein globular dapat larut dalam air. Kemudian, jika kita bandingkan dengan strukturnya, untuk protein fibrose lebih sederhana dibandingkan protein globular. Kolagen, kola, berasal dari arti kata kola yang artinya lem. Biasanya dia sebagai jaringan penghubung atau juga sebagai struktur. Nah, kolagen ini merupakan protein hewan atau yang banyak pada mamalia, di mana contoh juga di pada vertebrata kami bisa melihat dalam jurnal itu banyak pada sapi, ikan, ataupun di babi. Itu nanti untuk kehalalannya itu tergantung dari sumbernya tersebut. Nah, untuk protein hewan itu tersebut mengandung 30% dari total protein dari kolagen tersebut. Untuk protein hewan itu yang mengandung kolagen itu terdapat dalam jaringan ikat, kulit hewan, tulang rawan, tendon, dan pembuluh darah. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar yang tertera. Di sini ada gambar kurva antara perbandingan kolagen dengan umur. Semakin tua umur seseorang, maka kandung kolagennya akan menurun sehingga terjadilah kekeriputan. Nah, kita masuk kepada struktur dan sifat dari kolagen tersebut. Pertama-tama kita harus tahu dulu struktur dari kolagen. Kolagen ini kan termasuk ke dalam protein. Nah, otomatis dia terdiri dari asam amino. Nah, asam amino dari protein fixum kolagen ini itu dapat kita lihat di sini yaitu glisin, kemudian X dan juga Y, di mana X itu biasanya prolin dan juga Y itu hidroksiprolin. Nah, kolagen ini dia berbentuknya seperti triple helix dan 3 rantai polipeptida dalam matriks ekstraseluler. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar di sini ada struktur asam amino glisin, kemudian bergabung dengan prolin dan juga glisin, prolin, nanti ada juga hidroksiprolin. Nah, dia bisa dilihat ini strukturnya seperti fibril ya, lurus. Nanti ini adanya struktur protein sekunder. Bisa teman-teman lihat pada gambar. Nah, kalau untuk helix kolagen itu lebih panjang daripada alpha helix. Dan untuk 3 rantai dia bisa juga dikatakan 3 untai putar kiri satu sama lain yaitu supercoilet. Nah, dia distabilkan oleh ikatan hidrogen antar rantai. Setiap helix putar kiri mempunyai 3 residu asam amino per perputaran jaraknya 0,1 meter. Nah, di mana untuk protein ini kan sudah dijelaskan dia dari protein fibrose, di mana dia terdiri dari struktur sekunder motif. Nah, dibandingkan dengan
protein fibrose ini dibandingkan dengan protein globular, dia lebih sederhana ya strukturnya dibandingkan protein globular. Dan untuk kolagen ini dia termasuk protein fibrose dan dia itu tidak larut dalam air. Kemudian kita masuk ke selanjutnya. Ini adalah struktur dari kolagen itu, dia terdiri dari 3 tingkat. Bisa teman-teman lihat di sini di gambar. Tadi kan sudah saya jelaskan, jadi dia terdiri dari asam amino itu glisin, kemudian X, Y, dan biasanya X itu prolin dan Y itu hidroksiprolin. Nah, untuk yang pertama, dia itu kerangka kovalen terdiri dari rantai-rantai protein individual dengan bobot molekular sebesar kira-kira 100.000 masing-masingnya. Nah, jadi residu asam amino ini yang paling melimpah itu adalah glisin, itu sekitar 33%, kemudian diikuti dengan prolin sekitar 12%, dan kemudian nanti adanya hidroksiprolin. Nah, kemudian nanti untuk 3 rantai itu bergabung dan membentuk triple helix dalam struktur sekundernya. Ini bisa dilihat. Kemudian untuk satuan tropokolagen itu dia membentuk satu ikatan yang disebut dengan mikrofibril. Makanya nanti untuk kolagen ini dia membentuk seperti lembar-lembaran seperti ikatan pembentukan kertas dan dalam hal pembentukan kulit ya di kulit kita. Lalu kita bandingkan, kita lihat hasil dari kita jelaskan dulu tentang sifat kolagen tersebut. Sifat kolagen itu terdiri atas 2. Yang pertama, sifat yang berkaitan dengan sifat pembentuk gelnya, seperti tekstur, pengental, pembentukan gel, dan kapasitas pengikat air. Kemudian yang kedua, sifat-sifat yang berkaitan dengan perilaku permukaannya yang meliputi emosi, pembentukan busa, stabilitas, adhesi, dan kohesi, fungsi kulit pelindung, dan juga kapasitas pembentukan film. Nah, jadi nanti untuk aplikasinya bakalan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, untuk jurnal, bisa teman-teman lihat pembahasan jurnal kami mengenai tentang struktur kolagen tersebut. Ini, yaitu Collagen in Food and Beverage Industry. Nah, jadi untuk jurnal yang pertama, dia mengulas tentang fungsi dan aplikasi dari kolagen dalam industri makanan dan juga minuman, serta juga membahas struktur dan komposisi kolagen. Nah, jadi tadi saya juga ada menjelaskan bahwa kolagen itu adalah protein hewani yang paling melimpah yang ada di mana-mana. Dia terdiri dari sekitar 30% dari total protein. Biasanya itu kan ada di jaringan ikat, kulit hewan, tulang rawan. Nah, nanti untuk sumber kolagen akan dijelaskan juga oleh teman saya. Kemudian, gelatin itu dia itu dihasilkan dari campuran peptida dan protein. Kemudian dihasilkan oleh hidrolisis parsial kolagen. Untuk pembentukan kolagen tersebut, dia biasanya menggunakan ekstraksi asam dengan hidrolisis pepsin. Biasanya kita untuk asamnya itu menggunakan asam asetat. Nah, untuk sumbernya itu bakalan dijelaskan lebih rinci oleh teman saya. Ini merupakan struktur dan komposisi kolagen tadi, dia triple helix dan 3 rantai polipeptida. Adanya ribuan asam amino terdiri dari urutannya itu glisin, X, Y, di mana X itu prolin dan Y hidroksiprolin. Nah, ini merupakan beberapa aplikasi. Nah, bakalan dijelaskan oleh teman saya. Saya rasa cukup dari saya. Saya lanjutkan kepada teman saya, Vivi Selvianita.